Singapura dan Bank Indonesia. Penanganan kasus 3 korupsi besar yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah masih berjalan dengan pengusutan yang dilanjutkan penanganannya dari polisi ke Kejaksaan Agung. Lebih lengkap soal 3 kasus korupsi besar yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah, kita bahas bersama mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Prof Mahfud, selamat petang. Selamat petang. Prof Mahfud, ini kan memang sudah jadi sorotan publik. Kemudian Kejagung juga sudah memastikan akan dilakukan secara transparan penyidikannya. Tapi masih ada kekhawatiran, ada konflik of interest ketika kasus itu dilakukan oleh Kejagung. Seperti apa yang harus dilakukan oleh Kejagung untuk membuktikan janjinya bahwa kasus ini akan transparan? Ya, kalau soal mau memenuhi janji itu kan ada di hati masing-masing ya. Kita tidak bisa menyatakan itu bisa dipenuhi atau tidak. Kan biasanya kalau pejabat bicaranya yang baik-baik saja, nanti transparan dan sebagainya. Tapi di lapangan kita kan tidak tahu. Jadi kita tunggu aja. Kan kita juga bisa ikut mengawasi ya. Jadi saya tidak menjamin juga lah, karena saya tidak tahu sesungguhnya apa yang terkandung di balik semua peristiwa yang serba cepat dan nampaknya tidak sesuai dengan hukum ini. Berarti itu maksudnya, aja kita tunggu perkembangannya. artinya Ya, maksudnya kejanggalan yang Anda temukan di mana saja poinnya, Prof? Kejanggalannya tersangka diserahkan ke Kejaksaan Agung oleh polisi dengan narasi dilimpahkan. Nah, kalau dilimpahkan itu kan berarti sudah P21. Kalau P21 itu artinya tersangkanya sudah diperiksa sesuai dengan pasal 61 ya KUHP. Itu kan mengatur tersangka diperiksa dulu, lalu berita acara pemeriksaan itu ditandatangani, lalu barang bukti ya beserta berita acara bahwa sudah diperiksa itu diserahkan. Itu namanya dilimpahkan. Tetapi harus sebelum dilimpahkan itu harus ada P21 dulu dari Kejaksaan menyatakan ini yang sudah ditandatangani dan barang buktinya sudah cukup, maka sekarang jadi P21, lalu barang bukti beserta tersangkanya diserahkan. Ini belum diperiksa, lalu diserahkan. Tersangkanya belum diserahkan juga. Harusnya kan diserahkan oleh penyidik, ya, untuk ditahan atau untuk apa gitu kan diserahkan oleh penyidik Polri karena Polri yang membuka. Nah, itu saja kan sudah pelanggaran. Dan saya kira masalah ini tidak perlu diperdebatkan tentang kesalahan ini. Saya kira semua orang yang mengerti itu sudah berbicara semua. Misalnya aktivis penegakan hukum pidana seperti Boyamin udah bicara lebih dulu. Lalu Pukat UGM, lalu ada Ginting, semua sudah mengatakan ini salah, gitu, ya. Oleh sebab itu, ya mari kita lihat perkembangannya. Kesalahan ini mau diapakan? Karena hukum itu, Mbak, hukum itu setiap term itu mempunyai arti stipulatif. Misalnya antara dilimpahkan dengan diserahkan itu kan beda. Kalau dilimpahkan tuh ukurannya hanya satu, sudah diperiksa, sudah P21 dan sudah cukup alat bukti, diserahkan. Kalau tidak ada itu tidak dilimpahkan namanya. Tapi kemarin Kejaksaan Agung kan bilang sudah dilimpahkan, Polri juga sudah dilimpahkan, padahal belum dilimpahkan secara hukum ya, dalam arti stipulatif. Hukum itu punya arti sendiri, iya. Nah, Prof Mahfud, berarti kalau ada kejanggalan dalam prosedur hukumnya, konsekuensinya dalam penanganan atau pembongkaran kasus ini secara lebih terang benderang, nanti akan apa yang akan bisa dihadapi? Ya, pertama mungkin hambatan pertama itu bahwa penetapan tersangka itu tidak sah, gitu. Iya kan? Oleh karena tidak sah, yang disebut tersangka bisa mengajukan pra peradilan bahwa itu dinyatakan tidak sah, gitu. Oleh sebab itu yang paling praktis, yang kemarin itu dianggap tidak ada aja, gitu. Ya kan dianggap tidak ada, kembalikan ke polisi. Kan kemarin belum ada berita acara yang resmi bahwa itu pelimpahan kan. Itu hanya di dalam jumpa pers, lalu apa?
kan ada format sendiri dari P19 lalu menjadi P21 itu kan ada formatnya gitu. Kalau ada ya itu bisa kalau memang itu dibuat berarti itu bisa dinyatakan batal karena tidak memenuhi syarat gitu. Itu satu yang paling praktis ya, dianggap tidak ada, lalu diproses lagi, panggil dulu, dicari Febrinya itu bersembunyi atau disembunyikan di mana, baru sesudah itu minta surat P21, baru dilimpahkan. Gitu kalau mau urut ya, kalau mau urut. Kalau seperti ini kan sudah keliru ya. Salah lah, bukan keliru. Oke, Prof, kalau misalnya ada kekeliruan, apakah kalau menurut Prof Mahfud sebenarnya tadi pertemuan antara Kapolri dan Jaksa Agung juga sebenarnya untuk menegaskan berbagai spekulasi yang muncul dalam penanganan kasus, Prof? Oh iya, itu tugas pejabat. Menegaskan berbagai spekulasi yang tidak sehat itu yang mungkin dianggap negatif. Itu harus dinyatakan tidak khawatir kan gitu kan, pejabat tugasnya begitu, nggak usah khawatir, ini mau nanti pokoknya transparan gitu. Nanti kita lihat aja, kan banyak memang pejabat begitu, pokoknya ini beres semua, saya tidak pernah korupsi, nyatanya korupsi juga kan gitu. Iya kan, seperti Febri Adriansyah itu ketika DPR mengatakan, wah pokoknya dijamin lah waktu nangkep menyita hartanya Zarov, saya heran anak buah saya sampai gemetaran karena melihat uang banyak sebanyak itu gitu. Itu kan bohong karena dia sendiri di rumahnya ada uang yang kayak gitu yang kemudian disita oleh kepolisian. Jadi kalau pejabat di depan publik harus itu memberi sinyal-sinyal yang positif meskipun sebenarnya negatif. Gitu. Oke. Nah, Prof, dengan barang bukti atau ya alat buktinya kan juga besar sekali untuk uang dan juga emasnya. Tapi kan keberadaan Febri Adriansyah masih jadi tanda tanya. Sebenarnya seberapa genting atau seberapa penting Febri Adriansyah ini juga untuk segera ditahan saja sama Kejagung? Ya seharusnya gitu, karena satu, orang tidak ditahan itu kalau ancaman hukumannya di bawah 5 tahun kan gitu. Lalu yang kedua, kalau kalau tidak dikhawatirkan melarikan diri. Iya kan? Nah, itu antara lain ya, dan tidak menghilangkan barang bukti. Bisa saja ini dalam keadaan begini barang bukti yang lain yang masih mau dicari lagi, karena ini kan 3 peristiwa atau 3 kasus ini baru diselidiki di 2 tempat, baru digeledah di 2 tempat. Kan bisa saja dari kasus-kasus ini muncul nanti, sehingga bisa saja terjadi upaya penghilangan, upaya melarikan diri dan sebagainya itu. Ya seharusnya Febri Adriansyah ini segera ditampilkan ke publik, dan ditahan segera kalau dalam keadaan begini. Tetapi status ketersangkaannya harus disahkan dulu, dan itu bisa cepat kok. Disahkan dulu, pertama panggil, diperiksa, lalu suruh tanda tangan berita acara, lalu pada saat yang sama kejaksaan membuat surat sudah P21 karena memang sudah lengkap, lalu sesudah itu dilimpahkan, baru nanti proses pelimpahan ke pengadilan oleh jaksa penuntut umum. Kan cuma gitu sebenarnya tuh bisa dikerjakan dalam 1 jam kok kalau ingin memenuhi formalitasnya. Yang kemarin dianggap tidak ada, lalu hadirkan Febri Adriansyah, lalu suruh tanda tangan berita acara bahwa dia sudah diperiksa, lalu serahkan ke kejaksaan seluruh berkas, lalu kejaksaan menjawab, oke, ini P21, sudah P21, serahkan seluruh barang bukti beserta tersangkanya. Itu lalu menjadi urusan kejaksaan. Nah, Prof, soal lagi-lagi tanda tanya di mana posisi Febri Adriansyah ini juga, kan keterangan dia adalah yang paling krusial artinya di sini. Tapi dengan belum ditahannya dan posisinya masih tanda tanya, apa yang terjadi menurut Anda, Prof Mahfud sebenarnya? Ya kalau rakyat seperti saya ini boleh curiga, ini bersembunyi atau disembunyikan oleh sesuatu kekuatan. Masa negara tidak bisa menghadirkan dia? Masa negara tidak mengumumkan dia ada di suatu tempat ini? Dan seterusnya. Apalagi dikatakan sudah dilimpahkan meskipun secara yuridis itu belum ada pelimpahan sekarang ini. Ya, berdasar pasal 61 KUHP. Gitu Mbak. Oke, kalau misalnya ada kecurigaan disembunyikan, menurut Anda siapa yang nyembunyiin, Prof?
Udah tahu. Nanti kalau kita nuduh-nuduh gitu, bari berbahaya. Pokoknya ini sangat aneh, negara tidak bisa menghadirkan seorang yang diumumkan sebagai tersangka. Dan tapi berarti Kan aneh. dan berarti Ya, barang kan bukti aneh, sebanyak kan? itu juga Prof bisa dipastikan tidak hanya milik Febri seorang. Ya bisa saja, bukan milik Febri seorang. Nah makanya dihadirkan dia. Dan menurut keyakinan saya, polisi itu sudah tahu uang itu dari siapa yang bawa, kan tidak sembarangan. Ya, tidak sembarangan menyita begitu. Pasti tahu ini uang dari siapa, tanggal berapa, dibawa dengan apa, tuh sudah pasti ada catatannya di polisi. Polisi kita tuh dalam hal-hal begini, asal jangan diganggu, profesional kok menemukan hal gitu. Tinggal sekarang hadirkan jasnya, lalu tunjukkan ini uang tanggal sekian, lewat mobil ini, jumlahnya sekian, yang mengirim ini tuh pasti rinci temuan polisi itu. Itu. Nah, Prof yang juga Apalagi sekarang ini sudah beredar ya, jaringan bisnis keluarga Febri Adriansyah ini dimuat di dalam EFU ID. Itu gila-gilaan juga tuh. Oke. Prof yang juga jadi kekhawatiran adalah dari publik adalah jangan sampai ini dilokalisasi nanti tersangkanya hanya sampai Febri Adriansyah saja. Kalau Anda meyakini apakah Kejagung akan bisa membongkar sampai ke tokoh-tokoh lain? Saya tidak yakin, meskipun mungkin Kejaksaan Agung selalu menjamin itu. Oleh sebab itu saya lebih setuju sebenarnya yang tidak melanggar hukum acara dan ada kepastiannya ini supaya diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tetapi saya kira Kejaksaan Agung akan keberatan melakukan ini, kan gitu. Itu menyangkut prestise kelembagaan, menyangkut marwah kelembagaan, pasti diartikan begitu. Tapi kalau sudah begini kan memang jadi masalah nanti hukum acaranya. Oke. Secara hukum ini sebenarnya belum ada pelimpahan. Secara hukum ya. Oke. Baik. Iya. Oke, baik. Prof Mahfud MD, nanti kita juga nantikan bagaimana janji dari Kejaksaan Agung membongkar kasus ini terang-terangnya. Prof Mahfud MD, mantan Menko Polhukam, terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami. Saya selalu, Prof. Makasih, Cindy. Usai jeda saudara, Kompas Petang akan kembali hadir dengan informasi militer Israel melancarkan serangan udara ke lingkungan Sabra di kota Gaza, Palestina. 4 orang tewas akibat